Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawana etam manggalam uttamam. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Selamat sore semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi kita pada sore hari ini, tanggal 2 Februari 2025. Kesempatan yang ternyata sebetulnya nggak semudah ini, tapi jadi bisa diatur sedemikian rupa, akhirnya kita tetap bisa jumpa lagi. Jadi kali ini berkah luar biasa, terkhusus untuk grup umat Buddha PSS. Kenapa? Saya sendiri sampai 3 kali harus hadir acaranya. Yang lalu Imlek, sekarang ini Puja Bakti Umum Dharmaka Imlek, dan nanti ada lagi hadir pula acaranya yang hari ini 2, nanti tanggal 22 lagi. Wah, luar biasa. Ya, semoga ini yang artinya berkah buat kalian, buat bapak ibu sekalian semua. Ya, yang artinya tentu kalau namanya berkah harus bahagia. Kalau sampai ada berkah tidak ada bahagia, wah itu ada yang salah, itu ada yang tidak benar tuh. Ada apa itu kalau sampai ternyata ada berkah tapi tidak bahagia? Wah harus dikorek itu, dicari kenapa itu, ada masalah apa. Ya, jadi kalau namanya berkah, semestinya memang itu bahagia dulu, maksudnya lebih dulu, bahagia belakangan juga. Dapat berkah, oh berarti udah bahagia. Dapat berkah menjadi bahagia lagi. Kan gitu sebenarnya. Jangan sampai ada kesan katanya dapat berkah, tapi mukanya maaf saya katakan murung, kayak ada apa, kedua jangan sampai begitu. Ya, tidak enak kalau seperti ada apa itu ya, ada yang ganjal, ada yang kurang, ada yang hilang atau apa. Ya. Nah, jadi kalau kemarin ada yang nonton saya dalam sana di kampus Nalanda, mahasiswa saya tuju. Di sini bukan mahasiswa. Apa? Wah, umat Buddha Palembang yang mendengar apa? Kalau mereka mendengar para dosen mengajar, ini dari mana mendengar apa? Sehingga menjadi dapat berkah, dapat kebahagiaan, dapat bahagia hidupnya. Kalau namanya hubungan dengan tahun baru, apalagi berbagai macam tahun baru juga, tidak hanya tahun baru Tionghoa, ada tahun baru Masehi, tahun baru apalagi yang macam-macam. Bahkan kalau Buddhis pun ada tahun barunya, tapi tidak populer. Sedikit saya akan ulas pembandingannya supaya lebih jelas mengerti. Mulai dari kalau di Buddhis tidak terkenal tahun Buddhisnya, tahun barunya kenapa? Padahal angkanya jelas 2568 ganti menjadi 2569. Berarti ada tahun barunya. Tetapi tidak populer. Yang populernya disebut detik-detik Waisak. Kan begitu. Bukan tahun baru, tapi detik-detik Waisak. Nah, di situ bedanya. Tapi kalau tahun baru Masehi, tahun baru Tionghoa, tahun baru apalagi yang lain, itu ada ceritanya masing-masing. Ada sejarahnya masing-masing. Ya, maka kalau tanya tahun baru Buddhis di Indonesia kapan, tahun baru Buddhis di negara lain mana, kapan, enggak. Tetapi kalau bicara tentang detik-detik Waisak, saya ikut jelaskan sedikit lah supaya dimengerti. Hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Negara Buddhis sekalipun, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, tidak ada detik-detik Waisak. Loh, kok aneh Panti? Inilah uniknya Indonesia. Kok bisa ada? Hubungannya dengan tradisi Purnama, Bali, Jawa, Tionghoa. Itu hubungannya. Purnama bulan penuh itu udah detik-detiknya itu loh. Angka 2568, purnama penuh, ganti angka menjadi 2569. Yang detik-detik itu purnama penuh, bulan penuh itu loh, purnamanya itu.
Loh kok bisa ada? Memang unik, luar biasa. Kalau detik satu, semua orang umat Buddha Indonesia meditasi. Waduh, nah, unik kan? Beda dengan yang lain. Nah, kalau tahun baru Chinese New Year, tahun baru Tionghoa, beda lagi ceritanya, hubungan dengan macam-macam apa itu cuaca, situasi itu apa namanya itu yang apa ya, musim ya, musim semi, hubungannya ke sana, beda lagi kisahnya ceritanya. Kemarin di Landa saya katakan tahun baru Tionghoa, tahun baru Chinese New Year tidak ada hubungan dengan agama. Benar memang, dukung Tionghoa. Orang Tionghoa kan macam-macam agamanya. Ya toh, ini umat Buddha. Kalau disebut agama, diakui sekarang agama Konghucu. Indonesia mengakui agama Konghucu. Hanya di Indonesia, negara lain belum ada diakui Konghucu sebagai agama. Tahun barunya, Imlek. Loh kalau gitu, umat Buddha nggak boleh rayakan dong. Kenyataannya boleh, kenapa? Karena tradisi Tionghoa, yang artinya ya suku Tionghoa. Semua suku Tionghoa merayakan apapun agamanya. Maka saya katakan pas perayaan Imlek seperti ini kumpul semua keluarga meskipun apapun agamanya. Wah luar biasa. Wah sangat luar biasa bahagianya. Satu keluarga, bahkan satu warga, bukan cuma satu keluarga, tapi satu warga. Kerumun, rame, bahagia. Kan begitu. Nah, jadi bahagia itu berasal dari mana? Tidak otomatis juga. Tidak dengan dirinya menjadi bahagia juga. Ada sebabnya, ada kondisinya, ada lika-likunya, ada perjuangannya, ada usahanya, ada kerja kerasnya. Itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya kalau Bapak Ibu sekalian bandingkan dengan gambar saya yang sama di tempat lain, berbeda. Antara sengaja nggak sengaja memang begitu berbeda. Saya lakukan penjelasannya berbeda. Ya, jadi bagaimana kita bisa bahagia dalam kehidupan sehari-hari, lalu dapat sesuatu yang menguntungkan, tambah bahagia lagi? Nah, itu sebenarnya luar biasa, membuat kita menjadi semakin bahagia, semakin mau berbuat sesuatu yang membahagiakan lagi. Ya, membahagiakan lagi maksudnya apa? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan kalau membahagiakan, semakin membahagiakan lagi? Jadi begini, kalau misalnya sudah bahagia, kita berpikir ingin bahagia lagi, tapi kalau tidak berbuat apa-apa, bagaimana mau bahagia lagi? Tambah bahagia nggak bisa kalau tidak berbuat apa-apa. Jadi apa yang dilakukan? Membahagiakan orang lain. Bikin bahagia untuk orang lain, itu yang mengkondisikan kita bisa bahagia. Tapi kebanyakan orang kadang-kadang lain. Sebaliknya, apa yang dilakukan? Nuntut. Anda harus membahagiakan saya. Yang dilakukan itu. Tidak bisa kalau seperti itu. Orang kecewakan malah. Atau tinggalkan malah. Tidak peduli. Ini apa orang ini? Minta apa nih? Waduh. Karena kita malah minta. Bukannya malah memberi. Bahagiakan saya dong, nanti saya akan bahagiakan kamu. Bukan, terbalik. Sebaliknya yang benar. Harus berbuat sesuatu bagaimana kita membuat orang lain bahagia. Meskipun nanti mau nolak, bahagianya datang sebagai akibat dari membahagiakan orang lain, tidak bisa nolak juga. Ya, nah, jadi sering saya ungkapkan juga, karena orang sering membantu, peduli sama orang lain, banyak orang seperti apa, peduli, memberi apa, bantuan apa, orang ini menjadi peduli sekali. Orang ini pun, oh iya, orang ini baik sekali ya, orang ini baik sekali. Akhirnya dalam segala sisi yang lainnya, orang ini terdukung juga. Wah, ayo kita ke rumah orang baik itu, ayo kita kunjungi orang baik itu, mari kita mendekat sama orang baik itu. Seperti itu. Jadi orang berpikir ingin berjumpa dengan orang baik itu. Bahkan membawakan sesuatu. Tanpa rencana pun, bawakan sesuatu. Bikin bahagia. Bukan semata-mata balas. Nah, bukan semata-mata membalas bahagia, tapi
memang itu buahnya, akibatnya, konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya bisa membuat orang lain bahagia? Kita memang harus berpikir, harus berkonsep, harus berpemahaman, berpengertian benar. Pengertian benar itu yang membuat kita menjadi berkonsep benar. Kita harus bagaimana? Apa yang harus kita perjuangkan supaya kita bahagia? Konsep benar, pemahaman benar, pengertian benar. Oh, secara logika, secara akal sehat, kalau kita memberi sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan orang lain, kita tidak bisa berprinsip hanya mau memberi bahagia, terima bahagia, tidak usah. Tidak bisa. Sudah pasti kalau kita memberi bahagia pada pihak lain, kita pun nanti akan menerima sesuatu yang membahagiakan. Apapun bentuknya, apapun caranya, apapun sistemnya, gitu. Nah, oleh sebab itu, kita dalam kehidupan sehari-hari, seringkali saya ucapkan selalu ulang tahun, termasuk tahun baru begini, siapa yang ulang tahun, saya selalu ucapkan hal yang sama kepada yang berulang tahun dan semua yang lain yang hadir saat itu. Seperti saat ini juga. Semua yang hadir, mari kita bahagia. Kalau mau bahagia, kondisikan 4 macam usaha. Sehingga kalau meninggalkan tahun lama, memasuki tahun baru, 4 ini patut dan penting untuk dijadikan objek perenungan. Mesti direnungkan 4 macam hal ini kalau kita ingin damai, sejahtera, dan bahagia setiap saat. Bahkan meninggalkan tahun lama, masuk tahun baru, ingin bahagia, seharusnya bisa menerapkan 4 macam usaha ini. Apakah 4 macam usaha itu? Yang pertama, di tahun yang sudah lewat, tahun yang sudah berlalu, kita mungkin pernah, bahkan merasa pasti pernah berbuat sesuatu yang salah, yang keliru, yang tidak benar, yang tidak baik. Ingat-ingat merenung, iya, tahun yang lewat saya pernah berbuat salah. Saya pernah bohong sama teman, sama saudara. Oh, saya pernah berbuat salah. Selama pernah tahun yang lewat itu pernah berbuat salah, berbuat tidak baik. Merenung, berpikir, oh sekarang saya tinggalkan tahun lama, mau memasuki tahun baru, oh ada baiknya saya berpikir sebaik mungkin saya harus berusaha meninggalkan sifat buruk itu, kebiasaan buruk itu. Pernah berbohong seperti itu, saya akan tinggalkan. Tidak mau. Sebaiknya saya tidak ulangi lagi. Tidak berbuat yang sama lagi. Tidak berbuat itu lagi. Saya akan tinggalkan. Memulai tahun baru, tidak berbuat jahat itu lagi. Ini renungan. Harus direnungkan. Bahkan setiap saat kita renungkan itu. Tapi ya di saat-saat seperti ini kan penting untuk dijabarkan supaya kita ingat. Oh iya, betul. Dikatakan kita harus merenung. Yang sudah lewat, apa saja yang keliru, yang tidak baik, yang tidak sesuai, oh sudah selanjur, tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Lalu gimana? Oh tinggalkan, lupakan, jangan berbuat itu lagi. Jangan ulangi itu lagi. Sekarang berbuatlah yang benar, yang sesuai, yang baik ke depan. Untuk tahun baru dan seterusnya, jangan mengulangi yang jahat, yang tidak baik itu lagi. Jangan nambah itu lagi. Jangan berbuat itu lagi. Sekarang berbuat baiklah. Perbaiki hidupnya. Nah, seperti itu. Ya, itu perenungan yang pertama. Yang kedua, kalau tadi yang pertama tuh pernah kita berbuat jahat, berbuat yang tidak baik selama tahun yang lewat dan tidak mau mengulangi lagi tahun yang baru dan seterusnya. Yang kedua, kita renung-renungkan, pernah lihat orang lain berbuat jahat tertentu, berbuat tidak baik tertentu, kita sendiri pikir-pikir, ingat-ingat, tidak pernah berbuat itu. Tapi orang lain kita lihat pernah. Kita lihat orang lain berbuat yang salah. Dan kita sendiri berpikir-pikir tidak pernah berbuat itu. Nah, melepas tahun lama, memasuki tahun baru, kita harus berpikir bagaimana caranya harus mencegah, menghindari, menjauhi. Jangan kita memulai berbuat salah seperti orang lakukan itu. Kita jangan berbuat itu, jangan memulai.
Belum pernah, justru jangan mulai. Jangan mengikuti. Jangan meniru orang lain berbuat salah seperti itu. Ini perenungan yang kedua. Penting untuk direnungkan karena ini bagian dari hidup kita untuk bisa semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bahagia, tambah bahagia lagi. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, perenungan yang ketiga, selama tahun yang lewat, ya, ternyata kita juga pernah beberapa kali, bahkan sering berbuat baik. Nah, berbuat baik pernah juga, melaksanakan sila pernah, berdana pernah, bantu orang lain pernah, berbuat baik apa? Oh pernah. Oh iya, selama tahun lewat, saya pernah berbuat itu. Oh, saya renungkan melepas tahun lama, memasuki tahun baru, oh saya harus berusaha mengembangkan lagi, meningkatkan lagi, memperbanyak lagi, menambah lagi, berbuat itu lagi sebanyak-banyaknya. Tentu sesuai dengan kemampuan. Iya, saya akan lakukan. Oh iya, ya, saya akan tambah, perbaiki lagi. Saya akan perbanyak lagi. Perbuatan baik yang pernah saya lakukan selama tahun lewat, di tahun baru ini dan seterusnya saya akan berbuat itu lagi. Tambah lagi, perbanyak lagi. Nah, ini perenungan, ini renungkan, ini namanya usaha benar. Usaha benar tuh ya, ini bagian yang ketiga. Lalu bagian yang keempat, perenungan yang keempat, usaha benar yang keempat, selama tahun yang lewat, pikir-pikir lihat orang lain pernah berbuat baik, misalnya, contohnya orang-orang tuh kok bisa atas sila ya? Oh, atas sila, oh, saya enggak pernah ya. Oh, renungkan, tahun yang lewat saya enggak pernah menjalankan atas sila. Saya lihat orang lain lakukan. Oh, kalau begitu saya tinggalkan tahun lama, memasuki tahun baru, saya mencoba berusaha untuk memulai. Siapa tahu saya bisa praktek atas sila. Meskipun mungkin di hari tertentu. Nah, hari purnama, hari bulan gelap misalnya. Syukur-syukur sering, 4 kali seminggu atau lebih. Oh, saya coba. Saya akan mencoba. Usaha, itu namanya usaha. Berjuang, berusaha. Nah, kalau itu bisa dilakukan, wah, bahagia telah dirasakan selama ini harusnya bertambah bahagia. Semakin tambah bahagia lagi. Itu. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa semakin tambah bahagia? Memang kita sendiri yang mengkondisikan, kita sendiri yang membuat. Tidak bisa dari orang lain otomatis tanpa usaha perjuangan kita sendiri. Tak bisa. Kita harus berjuang berusaha sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi kapanpun ini bisa dilakukan, tidak hanya berhubungan dengan tahun baru, tidak hanya berhubungan dengan ulang tahun atau berhubungan dengan sesuatu yang perubahan, tapi setiap saat, kapanpun bisa kita lakukan. Tetapi, ini pentingnya, acara khusus seperti ini, saat yang sangat penting untuk kita jadikan perenungan, mengingat lagi sesering mungkin saat seperti ini yang kita buat untuk bersama-sama. Kalau sehari-hari kan sendiri atau sekali seminggu punya bakti umum begini, ya tentu juga bagus. Diulang lagi, diingatkan lagi, oh bagaimana kita bisa berjuang berusaha supaya semakin bahagia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah sekarang antar sesama, atau dalam keluarga, atau dengan lingkungan, kita antar sesama pun kadang-kadang perlu membuat satu perenungan. Siapa di antara kita, dengan siapa kita di sekitar kita ini, di sekeliling kita ada orang lain. Di sekitar kita ada orang lain, tidak sendiri. Kita tidak bisa sendiri, tapi ada orang lain di sekitar kita. Entah itu keluarga, kerabat, tetangga, dan sebagainya. Semuanya adalah lingkungan di sekitar kita yang bersama-sama dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin baik satu sama lain, antar sesama, kita yang mulai. Kita yang mulai baik pada mereka. Jangan nuntut, jangan minta mereka baik pada kita, tapi kita yang memulai. Siapapun kita mulai. Kalau kita suruh orang lain mulai, tapi kita nggak mulai, tidak demikian, tidak seperti itu. Tidak nyuruh orang lain mulai, tapi kita nggak mulai. Tapi diri kita yang mulai baik kepada orang lain, baik kepada siapapun. Kalau kita baik pada siapapun, mengkondisi orang lain bahagia, nah tentu itu yang sebenarnya
harus dilakukan oleh kita masing-masing. Kalau bisa lakukan itu, wah, kondisi bahagia luar biasa. Kalau masing-masing orang begitu, wah, tidak ada satupun yang akan tersia-siakan menjadi orang yang sedih atau menderita, sengsara. Tidak ada. Karena kita perhatikan, kita bantu, kita kondisikan mereka bahagia dari diri kita sendiri untuk mereka, untuk orang lain. Kalau semua seperti itu, wah, luar biasa. Ya, itu. Nah, lalu tadi sudah saya singgung di depan, bagi warga umat Buddha secara umum dan terkhusus warga Tionghoa, dari mana kita tahu tahun baru seperti ini? Dari mendengar orang tua, turun-temurun kisah ceritanya, mendengar. Nggak mendengar, nggak tahu kita. Nggak bisa tahu, dari mana tahunya kalau nggak mendengar? Oh, dengar cerita, ya atau tanya, apa ceritanya, bagaimana hubungan ceritanya tahun baru Tionghoa? Tahun baru Chinese dan New Year seperti tahun baru Cina seperti ini. Nah, justru khusus di Indonesia, nah ini khusus di Indonesia umat Buddha dan terkhusus warga Tionghoa merasa bahagia sejak Presiden B.J. Habibie sampai sekarang. Waduh, sebelumnya, aduh susah mau bahagia di hari tahun baru Imlek nggak bisa. Sembunyi-sembunyi bahagia, tapi tak enak, kurang. Ya kan? Presiden B.J. Habibie, presiden apa namanya? Transisi. Ya, lengsernya Soeharto yang melarang Tionghoa melarang Imlek, berhenti di situ, lengser, B.J. Habibie jadi presiden masa transisi. Itu mulainya beliau yang mewacanakan dan mengumumkan untuk melepas, menutup atau menghapus segala bentuk diskriminasi, gitu loh. Mulai dari Presiden B.J. Habibie. Lalu Gus Dur melanjutkan, Megawati melanjutkan lagi. Gitu loh. Sampai sekarang luar biasa. Warga Tionghoa di mana-mana di seluruh Indonesia bangga, bahagia, meriah di mana-mana perayaan Tahun Baru Imlek karena sudah diizinkan oleh negara. Ya. Nah, ini bahagia sekali. Satu poin membuat kita bahagia, tapi tidak berhenti di situ. Bahagia karena bisa merayakan Imlek saja, kan tidak berhenti di situ. Lalu kemana Panti? Yang diuraikan di depan tadi. Berusaha 4 macam itu harus diperjuangkan. Selama bahkan di hari khusus seperti ini, Tionghoa merayakan tahun baru Imlek, berjuang 4 macam itu tadi, itu yang benar. Kalau hanya memeriahkan tahun baru Imlek, tidak cukup. Tidak cukup kalau hanya, meriahkan tahun baru Imlek, wah pesta. Tidak cukup. Tidak cukup. Jangan berhenti hanya di situ, tapi mari bahagia juga untuk menanam karma baik baru, berbuat baik yang baru dengan segala macam cara. Saya ingat dari beliaunya ini bisik-bisik waktu di sana, waktu yang lalu, wah kalau tahun baru Imlek, apa nih? Atasila, aduh saya bisik-bisik, khusus nanti kajian lain saja. Saya bilang gitu, lah karena tahun baru Imlek pesta. Kalau kita atasila, aduh rasanya nggak bisa, apa bisa? Hebat dong kalau bisa ya. Nah, saya bilang, enggak lah, diganti saja hari lain saja, enggak apa-apa. Dibayar 2-3 kali, bayar juga boleh. Satu hari dibayar 2-3 hari, boleh nanti atasila. Kenapa aku banting madakan itu? Loh iya, karena di hari khusus ini pesta benar-benar di mana-mana sepanjang hari. Wah, di mana-mana mesti minum makan. Ya pesta, memang hari besar, hari bahagia. Enggak apa-apa, boleh. Ya kenapa bukan soal boleh nggak boleh. Kebijaksanaan kita sendiri praktiknya bagaimana. Nah kalau para biku beda, jangan ikut para bante. Ya, nah saya nggak tahu ada atasnya nggak dia tahun baru Imlek, nggak ada lah, jangan. Kalau saya bilang bukan nggak setuju, tapi kembali kebijakan kita masing-masing. Kalau mau baik, nggak usah atas dasar itu, tapi bayar lain harinya mau berapa kali boleh. Gitu loh, jadi bahagia semuanya gitu. Ya, kenapa begitu Bante? Sebab begini logikanya ya, berkunjung ke rumah siapa?
Dikasih ini nggak mau, nolak. Nggak enak dong. Nggak enak lah, jangan gitu loh. Kalau badai beda. Kalau badai dimengerti nggak makan, nggak apa-apa. Tapi minum, minum. Itu berbahagia seperti itu, membahagiakan orang lain. Jadi praktik seperti apa bikin orang lain bahagia itu penting. Jadi kalau ingin bahagia, yang benar-benar tuh bikin kondisi orang lain bahagia dulu, baru nanti bahagianya tuh tidak akan bisa ditolak, pasti datang. Tapi kalau nuntut, kita mau pelayanan di mana? Merayakan apa? Anda harus bikin saya bahagia ya. Bukan begitu. Tidak begitu. Prinsip Buddhis tidak demikian. Yang benar lah, apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan orang lain? Siapa yang bisa saya bahagiakan orang banyak? Siapa? Bikinkan kondisi supaya mereka bahagia. Apa yang harus berbuat? Harus berbuat apa? Supaya bisa bahagia orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ya mendengar berbagai macam cerita, kisah, sejarah dan sebagainya itu penting. Seperti halnya kita umat Buddha mendengar sejarah kisahnya Buddha Gautama, rentetan peristiwanya sekian panjang, sekian banyak lama. Kita dengar, Dhamma demikian bergetarnya oleh Guru Agung yang menjadi penemunya, yang menjadi orang yang menemukan Dhammanya. Dhamma itu ada terus, tapi kalau tidak ditemukan oleh sama Sang Buddha, kita pun tidak kenal. Saya kira begitu juga. Siapa menemukan jasa besar dari tahun baru Imlek, tentu ada kisah sejarahnya yang harus kita pelajari dan dengar dan ikuti gitu. Seperti itu, ya. Nah, jadi supaya kita khusus umat Buddha bersama-sama seperti puja bakti umum demikian seperti ini, tapi ada kaitannya dengan khusus untuk perayaan tahun baru Imlek. Seperti itu. Ya, sama kemarin juga di puja bakti umum, tapi dalam rangka Imlek. Malah paginya ada juga. Ternyata pagi sore, bukan sore. Saya pagi, sore mereka pagi sudah ada acara juga dengan orang-orang lain. Jadi pagi sore. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi ini cara untuk bagaimana mengkondisikan bahagia untuk orang lain. Ya, jadi kalau seperti di Palembang ini, ya saya sudah balik berapa kali ke Palembang, ternyata kemeriahan Imlek ini mengkondisikan orang lain bahagia. Open house katanya buka acara apa? Rame, orang bahagia, orang banyak bisa bahagia. Itu memang. Ya. Nah, jadi saya ingat dengan ulang tahun. Suatu saat ada seorang umat. Ya, enggak saya sebut namanya, kan saya sebut juga enggak kenal. Ada seorang umat yang berkata begini kepada saya, Bante, saya mau ulang tahun tanggal sekian, Bante bisa ke siapa? Dalam hati saya waktu itu ya, ini umat Buddha apaan sih kok begini ya? Kalau saya ingat Dhamma waktu itu, siap saya kasih, siap. Sama kasih apa? Kasih Dhamma. Nah, tapi nggak ke sana berpikirnya saya ini umat Buddha kok begini ya? Bukannya berpikir apa yang saya bisa berikan, tapi dia berpikir, berarti bisa kasih apa ke saya katanya gitu loh. Ya coba minta loh coba. Tapi apa kondisinya nggak tahu karena di hari ulang tahunnya saya nggak ada di Jakarta. Gitu. Yang benar kalau ulang tahun, termasuk tahun baru begini, seperti open house itu buka selebar-lebarnya, orang boleh datang makan, minum sepuas-puasnya, memberi kebahagiaan bagi orang lain. Bukan nuntut bakal minta. Jadi itu sama dengan kalau prinsip hukum karma kan nanam. Kalau mau memetik harus nanam dong. Belum nanam apa-apa mau memetik. Memetik apa? Nanam aja enggak mau memetik. Hah? Maksudnya nanam saja enggak mau memetik apa? Maksud saya. Nanam aja enggak mau memetik. Memetik apa? Nah, tentu nanam dulu baru bisa memetik. Tanam kebajikan, tanam kebahagiaan, tanam keberuntungan, tanam kesuksesan, bikin kesuksesan, bikin kebahagiaan, bikin keberhasilan, itu nanti yang akan tentu bisa memetik segala bentuk kebahagiaan. Gitu. Nah,
Sehingga kalau kita bisa menanam sesuatu yang membahagiakan, mengkondisikan sesuatu yang membahagiakan, itu nanti akan menjadi kondisi juga kita akan memetik sesuatu yang membahagiakan diri kita sendiri. Ya, nah bagaimana caranya? Memang kita berusaha berjuang. Kapan kita bisa ngerti? Inilah pentingnya seperti saat ini mendengarkan wejangan dhamma, belajar mendengar, memahami, oh apa maksudnya, apa yang dijelaskan, apa yang diuraikan. Kita menyimak, mempelajari, mendengarkan, oh iya, saya ingin bahagia, oh ini maksudnya supaya kita bahagia harus berbuat demikian, harus berbuat apa, oh gitu ya, oh iya ya, saya mengerti sekarang. Kalau tidak pernah mendengar, tidak bisa. Tadi saya singgung tentang Sang Buddha yang menemukan Dhamma, terus membabarkan Dhamma, pertama kali kepada 5 orang pertapa, dan seterusnya ada tahap berikut 60 orang dan seterusnya sampai sekarang berkata Dhamma meskipun beliau sudah wafat. Nah ini artinya mengumandangkan, berarti kan menjelaskan, menguraikan, memberikan pemahaman kepada pihak lain, memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan kepada orang lain, menjadi memahami, mengerti, dan menjadi berbahagia. Gitu. Ya. Jadi kalau seperti ada juga yang bertanya, Bante, kalau berbuat baik berdana itu kan seperti ini kan, berdana berbuat baik dalam kasihlah. Bagaimana kalau kita ujian atau sekolah kuliah, katanya gitu. Teman duduk kita sebelah, kita berdana, kasih contekan. Oh, bukan itu, kalau itu salah. Kalau itu yang dilakukan salah. Bukan itu. Kalau mau berbuat baik, yang benar sebelum ujian diskusi. Berikan pemahaman, kalau pemahamannya benar, berikan pemahaman pada teman-teman lain. Oh, jadi bisa ingat, direkam. Oh iya, nanti bisa mengerti. Direkam maksudnya direkam oleh pikiran, bukan direkam nanti waktu ujian terus ketel, bukan. Pikiran. Disimak dengan baik penjelasan itu yang benar. Jadi diskusi sebelum ujian, diskusi kita merasa perlu bantu teman-teman, di situ bantunya, bukan di hari ujiannya. Kalau membantu di hari ujian, itu salah. Itu pembodohan namanya kalau seperti itu. Kalau dilakukan salah, tidak boleh. Jangan lakukan itu. Malah saya dengar, tapi tidak usah saya sampaikan dipakai, digunakan, jangan jadi. Saya nggak jadi sampaikan ini, bahaya. Nanti kalau saya ngomong bahaya, nanti ditiru, jangan, tidak boleh. Ya jadi jangan bantu teman waktu ujian, kasih jawaban, tidak boleh. Itu sama dengan pembodohan, bukan memberi pintar, bukan bantu dia pintar, tapi pembodohan namanya. Tidak boleh lakukan itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa berbuat sesuatu yang membahagiakan pihak lain? Ini yang harus kita jadikan perenungan pada saat-saat seperti sekarang ini. Ya, kalau ingat perkembangan pusdiklat Buddhis Sikadama Sriwijaya ini, wah kalau ingat-ingat seperti apa dulu awalnya, sekarang udah melebar lagi, berkembang lagi. Itu kan kemajuan. Ini juga penting saya singgung. Ini artinya siapa yang membuat kondisi? Apa Bu Mega saja? Ya semua. Tapi dalam arti mendukung supaya ini bisa berguna, bermanfaat untuk kepentingan kebahagiaan banyak orang. Seperti itu. Ya para biku juga dukung, buktinya saya datang juga sini. Ya, diminta mendadak pun bisa, saya bisa datang, membagikan semuanya. Saling dukung, saling bantu, saling sokong, saling peduli satu sama lain. Membahagiakan orang lain seperti ini seharusnya yang perlu kita pahami, mengerti untuk dilakukan. Ya, itu memang penting untuk kita semua. Sehingga kalau namanya mendengar dhamma seperti ini, pengaruhnya sampai keluar nanti pulang ke rumah, nah besok kerja di mana dan sebagainya, pengaruhnya akan luar biasa. Seperti apa pengaruhnya? Dengan dhamma seperti apa di sini, pengaruhnya keluar ke rumah, tempat kerja, oh begitu ingat di tempat kerja atau di rumah, besok atau lusa, iya. Jangan sampai lupa kita membahagiakan orang lain, ya oh iya, penting benar. Ingat, jangan sampai, hati-hati, jangan sampai loh kita lupa, tahu-tahu kita nuntut.
Mana nih Pak Hakim, bahagiakan saya dong, Bu Mega, bahagiakan saya dong, mana nih? Jangan seperti itu, tidak benar seperti itu. Ya benar, bagaimana membahagiakan orang lain? Bagaimana membahagiakan Pak Hakim, membahagiakan Bu Mega? Hadir begitu kan membahagiakan Pak Hakim, Bu Mega. Termasuk membahagiakan saya, kalau enggak kan, kalau sepinggan yang datang, aduh kecewa lah saya. Aduh bagaimana ini? Tidak seperti itu. Bagaimana kita bisa mengkondisikan bahagia bagi pihak lain, itu yang perlu kita pikirkan, pelajari bagaimana mengerti dan bagaimana kita bertindak supaya membahagiakan orang lain, membuat kondisi orang lain bahagia. Ya, itu yang harus dilakukan, sehingga di acara-acara seperti ini memang penting untuk diingatkan. Kapan saja, setiap saat kita lakukan. Kalau tidak ada acara begini, oh kalau biasa saja tiap hari, agak beda. Lupa kita saling ingatkan, oh kalau kemarin datang, oh iya betul, harus kita ingat untuk bagaimana membuat suatu kondisi supaya banyak orang, banyak pihak, bahkan semua makhluk bisa berbahagia. Ya, jadi kalau mengadakan acara begini, membagikan semua makhluk, ada makhluk-makhluk yang tak tampak ikut dengar, iya, tentu, pasti itu. Anda nggak tampak, kita lihat dengan mata jasmani, nggak lihat, ada mereka ada. Mereka turut bahagia, ikut mendengar dhamma, ikut belajar dhamma, meskipun tak tampak secara mata jasmani. Ya, nah maka tadi itu Brahmacharya dan seterusnya itu di situ jelas sekali. Ada makhluk-makhluk yang dan sedikit debu di mata mereka, yang artinya nggak ngerti dhamma. Oh dengar, jadi perlu untuk mereka siapapun, termasuk yang tak tampak sekalipun, bukan hanya bagian tampak, tapi untuk yang tak tampak juga. Itu. Maka tradisi ini khusus di Theravada masih berlaku kuat di mana-mana. Kalau ada dhamma sana, ada permohonan dhamma sana. Kenapa? Supaya para makhluk juga ikut dengar. Nah, beda lagi undang dewa untuk dengar, beda lagi. Berarti kan memohon damai sana untuk para makhluk yang masih ada debu di mata mereka. Itu apa maksudnya debu di mata mereka? Kotoran batin, penutup gelap. Itu loh maksudnya. Supaya buka terang, nah dhamma ini perlu diberikan kepada mereka supaya terang benerang. Jangan sampai buta, jangan sampai gelap, jangan sampai tidak melihat, jangan sampai tidak mengerti dhamma. Tebus pemahaman dhammanya, itu maksudnya. Kalau sedikit debu itu maksudnya ya memang sedikit. Kalau tebal nggak bisa, jangankan kita, Buddha pun nggak bisa bantu kalau tebal. Kalau tebal debu di matanya, kalau tebal kotoran batinnya, Buddha pun nggak bisa bantu, apalagi kita, apalagi kita. Nah, tapi yang sedikit kotoran batinnya, yang sedikit gelapnya, yang sedikit sulitnya. Yang sulitnya sedikit itu bisa dibantu dengan mendengarkan dhamma begini, oh nanti bisa lenyapkan, dihilangkan, terang benderang, nah, seperti itu. Ya, nah ini juga penting saat-saat seperti ini untuk membuat pencerahan buat para makhluk semuanya tanpa kecuali. Sehingga yang sedikit kotoran batin di diri mereka itu terbantu. Yang tebal kotoran batinnya tidak bisa apa-apa kita, tidak bisa bantu. Apa contohnya Pak De? Perlu disinggung dong contohnya yang siapa tuh? Yang dablek, yang keras kepala. Woi, tidak bisa bantu. Siapapun tidak bisa bantu orang itu. Nah, ada tipe, ada. Jangan ada di antara kita ya. Kalau ada, wah, tidak bisa bantu. Sebagai biku pun tidak bisa bantu. Apalagi yang lain, kalau keras kepala tidak bisa bantu. Maunya dia sendiri. Ini susah diatur. Itu contohnya. Salah satunya itu. Kalau orang keras kepala, tebal debu di matanya itu. Tidak bisa bantu. Hilangkan debunya, susah, tidak bisa. Gitu loh. Nah, tapi kalau sedikit, namanya sedikit, noda batinnya sedikit, bisa kita bantu. Pelit sedikit, misalnya itu termasuk pelit itu termasuk noda batin sedikit itu. Kalau pelit sedikit, kalau pelitnya banyak, sebel, tidak bisa dibantu. Ya, seperti itu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan, bagaimana caranya kita bisa mengkondisikan, semua kita berusaha mengkondisikan. Jadi teringat dengan tadi di mobil dengan Bu Mega Pak Kim cerita, ngobrol-ngobrol, mana tuh cucunya tuh, saya jadi ingat beberapa kali saya singgung itu perlu saya tambahkan sedikit. Jadi anak kecil beberapa kali saya seringkali makan.
Anak kecil bisa lebih paham, lebih ngerti, lebih dewasa. Maaf, kata-kata yang lebih tua. Bisa, bisa. Contohnya, anak itu kata, "Ma, Pa, ini nggak boleh nih, Papa salah nih." Dia lebih ngerti, padahal masih kecil. Kok bisa? Itu loh bukti kehidupan lampu ada. Itu dari kehidupan lampau. Kalau sampai tua belum ngerti-ngerti dhamma, dari kehidupan lampau juga beban. Sudah ngerti dhamma kan gitu, seperti itu. Itu bukti ada kehidupan lampau. Satu kisah di Jakarta juga ada. Dua anak yang nama Buddhis dari lahir dari saya, kakak adik, satu besar satu kecil. Ibunya bilang kepada saya, Bante, anak saya yang kecil lebih dewasa Bante daripada yang besar. Oh ya bisa jadi, itu bisa terjadi, saya bilang gitu. Kenapa? Berarti yang kecil ini damanya dari kehidupan lampau sudah ada. Yang besar ini berarti sebaliknya. Ya maaf kata, kalau orang sebagai manusia susah mengerti dhamma, ya ya maaf kata lagi, kehidupan lampau mungkin binatang. Jadi sekarang manusia beruntung tapi ngerti dhammanya susah. Tapi kalau sebaliknya pinter, oh dia sudah ngerti dhamma dari kehidupan lampau, sekarang masih berlanjut. Waduh, masih kecil pun masih sudah ngerti luar biasa. Bisa. Itu. Nah, itulah sebabnya kenapa seringkali saya tekankan tempat-tempat seperti ini, mari kita ingat isi diri dengan dhamma, belajar dhamma, berbuat sesuai dengan dhamma untuk kepentingan masa depan kita masing-masing semakin bahagia, semakin maju, semakin berkembang, dan semakin baik kehidupan kita, dan bahkan bila mana suatu saat saatnya kita mencapai kebebasan akhir. Seperti itu yang penting buat kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Selamat tahun baru Imlek 2576. Semoga kita semua berbahagia. Sampai sata bautu kita.